Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Materi kali ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu masa kejayaan nasional. Nah, yang akan kita hubung kaitkan dengan perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, materi perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan ini kita akan uraikan masa-masa setelah masa kejayaan nasional. Sebelum abad ke-20, setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Nusantara. Bersamaan dengan itu berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa ke Nusantara. Nah, bangsa asing yang masuk ke Nusantara yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang Portugis. Jadi orang-orang Portugis yang pertama kali yang masuk ke Indonesia. Namun lama-kelamaan meningkat menjadi praktek penjajahan. Yang awalnya berdagang menjadi malah praktek penjajahan. Seperti di Malaka pada tahun 1511. Nah, pada akhir abad ke-16 bangsa Belanda datang ke Indonesia. Jadi setelah Portugis berikutnya yaitu bangsa Belanda yang datang ke Indonesia. Awal mulanya juga sama, yaitu berdagang. Nah, namun Belanda ini berdagangnya juga dengan cara yang pintar, ya. Karena apa? Banyak sekali bangsa Belanda yang masuk ke Indonesia untuk berdagang, maka untuk menghindari persaingan antara mereka sendiri, yaitu sesama bangsa Belanda, kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama Verenigde de Oost-Indische Compagnie, atau pada saat kita belajar sejarah di sekolah yaitu kita singkat atau sebut dengan VOC. Nah, VOC ini kalau di negara kita sama dengan BUMN, perusahaan negara. Nah, lama-kelamaan praktek VOC juga mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Namun perlawanan terhadap penjajah masih terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi sehingga banyak mengalami kegagalan. Lalu di tahun 1908 atau pada abad masuk ke abad 20, di panggung politik internasional terjadi pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Di Indonesia bergolak kebangkitan dan kesadaran berbangsa, yaitu kebangkitan nasional. Ya, kita kenal dengan kebangkitan nasional di tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Nah, Budi Utomo ini yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Sejak itu mulailah perjuangan nasional Indonesia dititik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia itu harus merdeka. Nah, puncaknya persatuan tadi
dengan adanya Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, tujuan untuk mewujudkan Indonesia merdeka selanjutnya diekspresikan juga dengan kata-kata. Ya, Sumpah Pemuda ini diekspresikan dengan kata-kata. Apa saja yang dijelaskan di dalam kata-kata tersebut, yaitu pengakuan akan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Nah, itulah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda ini dipelopori oleh golongan pemuda yang tokoh-tokohnya antara lain Muhammad Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbo, Pranoto, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 1941, meletuslah Perang Pasifik, yaitu dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat, Jepang dapat menduduki daerah-daerah jajahan sekutu. Nah, termasuk Indonesia. Nah, pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia. Nah, menghalau penjajahan Belanda. Jadi Belanda itu juga masuk salah satu di negara sekutu yang saat itu negara sekutu sedang terpuruk. Sehingga daerah-daerah yang menjadi jajahan sekutu itu direbut oleh Jepang. Nah, Indonesia salah satunya. Jepang tahu apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia. Sehingga untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, Jepang itu mulai mempropaganda bahwa kehadirannya justru untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Sehingga memukul mundurnya bangsa Belanda itu bukan hanya dengan kekuatan Jepang itu sendiri, melainkan dari kekuatan dalam Indonesia dengan cara mempropaganda. Nah, kalau kita kenal sebelumnya itu Belanda mempunyai politik adu domba atau divide et impera, Jepang dengan politik propagandanya. Nah, dengan iming-iming Indonesia merdeka, maka Indonesia mulai percaya dengan Jepang. Namun tipu muslim Jepang ini memang berhasil. Di mana-mana rakyat Indonesia membantu menghancurkan Belanda dengan tujuan agar selekas mungkin bebas dari cengkraman penjajah. Tetapi kenyataan berkata lain. Sesungguhnya Jepang tidak jauh berbeda dari Belanda. Bahkan pada masa ini bangsa Indonesia mengalami penderitaan dan penindasan yang sampai pada puncaknya. Lebih kejam daripada Belanda. Belanda menguasai Indonesia 350 tahun, sangat menderita kita. Jepang tidak sampai 350 tahun, tetapi kita sangat menderita dibandingkan dijajah oleh Belanda. Tapi dua-duanya kita sama-sama menderita. Hanya Jepang ini dengan waktu yang singkat kita mengalami kesengsaraan. Karena bangsa Indonesia kecewa, maka muncullah perlawanan-perlawanan terhadap Jepang. Seperti yang dilakukan oleh pasukan pembela tanah air atau kita sebut dengan PETA di Blitar. Sementara itu, sejarah berjalan terus. Perang Pasifik menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dengan kekalahan Jepang di mana-mana. Nah, untuk mendapatkan bantuan dari bangsa Indonesia, Jepang mencoba menarik hati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari apabila perang telah selesai. Nah, ternyata Jepang itu dipukul mundur oleh sekutu bukan dengan kekuatan dari dalam Indonesia sendiri, namun memang seperti kita ketahui Jepang itu hancur luluh lantak dengan bom atom. Puncaknya Nagasaki dan Hiroshima hancur dibom oleh sekutu pada saat itu. Sehingga Jepang pulang ke negaranya. Karena apa? Mengalami kehancuran. Nah, pada saat itu terjadilah istilahnya vacuum of power. Apa itu vacuum of power? Bagaimana kelanjutannya dari vacuum of power atas perjuangan bangsa Indonesia sehingga masuklah ke masa-masa kemerdekaan kita. Nah, kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.